Wa aqamus shalah, dikasih tahu jawabannya. Dari di mana kau bisa mendapat ridha Allah itu? Dikasih tahu dari mana? Aqamus shalah. Makanya sulit masuk akal kalau ada orang bilang dekat kepada Allah tapi tidak mengerjakan sholat. Tidak masuk akal. Secara syariat tidak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Allah kita bermohon Allah perlindungan dalam setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan. Diberikan keijabahan dalam semua doa-doa dan cita-cita kita. Diberikan Allah keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sakit diberikan Allah kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan, kemiskinan, kesukaran, dimudahkan Allah urusannya, diluaskan Allah rezekinya. Saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya diberikan Allah hidayah. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Saya sudah mencatat sebelum kita masuk ke sabar, selesai kita sudah qanaah, hadis yang lebih spesifik tapi tidak familiar, ya, tidak famous di kalangan kita tentang amal jariah. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salas. Itu yang selalu kita tahu, ya. 3 amal yang tak pernah putus walaupun orangnya sudah wafat. Pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan, yang dimanfaatkan, diamalkan. Ada tambahannya, sambungannya. Sambungan itu maksudnya dalam hadis yang berbeda. Disebutnya ada tambahan 6 daripada amal jariah itu. Ini saya sebutkan singkat-singkat saja karena kita tidak mengaji itu. Pertama katanya man ajarun nahra, siapa yang mengalirkan sungai, itu pahalanya mengalir. Jadi kalau ada sungai yang tersumbat, ada sungai yang mampet, ada sungai yang dibuat kotoran oleh orang banyak, lalu man ajarun nahra, maka itu pahalanya mengalir karena dianggap aliran sungai itu menghidupi banyak kehidupan. Nah, itu dia. Makanya aktivis-aktivis lingkungan, aktivis sungai ini banyak pahalanya nih sebenarnya, aktivis lingkungan. Makanya kalau mau buat aktivis lingkungan, nanti kalau perlu dari BKM ini membuat satu gerakan misalnya untuk membersihkan parit besar atau sungai yang ada. Yang kedua, man khafara bi'ra, siapa yang menggali sumur. Itu dia. Jadi termasuk makanya banyak orang yang saya sebut, kalau ada orang membangun masjid, kalau ditanya siapa yang membangun kamar mandi, paling 1-2 orang yang tunjuk tangan. Tapi kalau siapa yang membangun sumur, paling orang tunjuk tangan. Karena orang merujuk pada hadis ini. Jadi biasanya kalau urusan galian sumur, insya Allah mudah itu. Kenapa? Karena hadisnya ada. Jadi sama kayak di satu pemukiman yang mungkin baru dibuka, ya ini pernah beberapa kali case di komplek-komplek yang baru dibuka, begitu ditanya kita buat sumur bor, nggak ada yang mau. Salah, sebenarnya itu amal jariah. Nah, kira-kira gitu. Yang ketiga, manzar anak, siapa yang menanam kurma. Jadi kurma itu dianggap sebagai makanan pokok. Jadi ini juga bagian dari pahala yang jariah.
Yang berikutnya adalah man warasa mushafan. Siapa yang mewarisi mushaf Al-Quran. Jadi wakaf Quran, ya, ini bagian dari yang disebutkan dalam hadis itu. Yang berikutnya adalah membana masjidan. Siapa yang menghidupi masjid. Ya, bana itu boleh juga mendirikan, boleh juga menghidupi. Ya, dia temannya ya'muru, temannya memakmurkan masjid. Dan yang terakhir, al-waladu yaghfiru liwalidayhi. Anak yang memohon ampunkan kepada Allah dosa kedua orang tuanya. Jadi anak yang mendoakan kedua orang tua. Jadi ini nanti sebenarnya sesuatu yang tidak begitu populer di telinga kita, tapi disebutkan dalam beberapa hadis. Ya. Yang pertama adalah mengalirkan sungai, yang kedua menggali sumur, yang ketiga menanam kurma, yang keempat mewarisi mushaf atau Al-Quran, yang berikutnya adalah mendirikan masjid, menghidupi masjid, yang berikutnya adalah anak yang mendoakan kedua orang tua. Jadi ini insya Allah menjadi amal jari. Baik Bapak Ibu, selesai. Mudah-mudahan itu bagian dari iklan lah ya, tambahan lah kira-kira. Kita masuk di sabar. Jadi sudah selesai kita bicara qanaah, sekarang kita bicara sabar. Saya ingin katakan gini, tanpa melebih-lebihkan, sabar itu sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi bagian dari ujian. Tapi sabar itu kalau dalam maqam, di dalam tasawuf, sebenarnya bagian dari fase yang harus dilewati manusia. Jadi gini, tidak punya harta lalu merasa miskin, kita harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena orientasi kita pada sesuatu yang memiliki harta. Punya harta juga harus sabar, karena orientasinya yang memiliki harta bukan untuk menghabis-habiskan harta. Beda memanfaatkan, beda menghabiskan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita boleh agak memperdalam sedikit, itu hubungannya kepada tingginya hajat indrawi kita dibuat Allah, yang membuat kita ini akhirnya habis-habis di situ saja. Gitu kira-kira. Padahal urgensinya dan kemanfaatannya tidak begitu dominan. Ini yang terjadi. Makanya nanti sebenarnya sabarnya orang yang banyak harta adalah mengurangi pengeluaran yang tidak manfaat. Itu sabarnya orang yang banyak harta. Sabarnya orang yang memiliki harta, yang tidak memiliki harta adalah sangka baik dia kepada Allah atas ketidakpemilikannya. Yang kedua, merasa bahagia dia walaupun dia tidak sedang memiliki. Jadi sabar itu sebenarnya adalah kendaraannya orang beriman. Jadi makanya kalau saya ditanya apa bedanya orang mukmin dengan orang fasik? Orang mukmin itu dijadikan Allah, dia taat, dia sabar dalam taatnya. Kalau orang fasik dibuat Allah, dia tidak pernah merasai nikmatnya sabar. Kenapa? Karena dia sudah bahagia meninggalkan kebaikannya. Jadi ada orang yang bahagia meninggalkan amalnya. Nauzubillah. Tidak sholat merasa tidak dosa. Gitu. Ada orang levelnya di situ. Sehingga akhirnya ini menjadi masalah. Nanti kita coba lihat. Kenapa saya sebut ada modernnya? Ini kan istilah yang saya pakai karena saya termasuk manhajnya adalah manhajnya Buya Hamka. Buya Hamka kan buatnya tasawuf modern lah kira-kira gitu. Modern ini bukan memodernkan sabar, tidak. Jadi sabar bagi manusia yang hidup di zaman modern, nah, gitu kira-kira. Jadi sabar, orientasi sabarnya beda. Orientasi sabarnya beda. Baik, kita lihat ini. Kita lihat beberapa ayat dulu ya. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22. Sebenarnya kalau kita mau kaji ayat tentang sabar banyak kali. Cuman kita coba ambil beberapa ayat yang punya orientasi eksklusif kepada kajian tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbatan. Orang-orang yang sabar kata Allah karena apa? Ya. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, karena dia mengharap apa ya, kalau dibilang ridho Tuhannya,
dia mengharap sesuatu yang lain dari Tuhan. Jadi gini, ada kawan baik awak, kawan dekat awak, dia mau jumpai kita karena udah lama nggak jumpa sama kita. Lalu dia bilang, aku juga bawa coklat ini untukmu. Sebenarnya kita lebih senang coklatnya atau dianya? Nah, itu pertanyaan. Kalau kita lebih senang coklatnya, begitu ketemu sama dia di depan, karena udah 5 tahun nggak ketemu, dia bilang, aduh, mendadak saya nggak bisa ini, mau cepat, coklatnya aja ya aku kasih sama aku pergi. Kalau kita hanya condong pada coklatnya, kita bilang nggak apa-apa, pergilah, karena kita nggak begitu serius jumpa dia. Tapi kalau kita serius jumpa dia, maka kita akan merasa kecewa. Kenapa? Walaupun dia kasih coklat, tapi sebenarnya kita mau ketemu sama dia. Ini orientasi. Jadi wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang yang kalau dia berdoa, ya Allah mintalah rezeki yang luas, dia tidak akan pernah merasa sempurna rasa senangnya kalaupun Allah sudah kayakan dunianya, karena bagi dirinya nggak ada gunanya kaya dunia kalau Allah nggak kasih hadir dirinya di dalam hati. Nggak kasih senang dia punya sholat, nggak kasih senang dia punya zikir, nggak sempurna rasanya. Paham nggak gitu? Tapi ada orang orientasinya begitu. Ya Allah, alhamdulillah udah banyak duit nih, udah banyak duit, malas sholat, ya nggak apa-apa, yang penting duit banyak. Nah ini dia maksud saya, makanya tadi saya bilang bedanya fasik dengan orang sabar. Kalau orang sabar itu kendaraannya orang beriman, dia jalan dengan sabarnya karena dia anggap semua taat ini adalah bagian dari buah. Tapi kalau orang fasik mahwal fasik, apa itu fasik? Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan perintah Allah. Itulah fasik. Ada fasik besar, ada fasik kecil. Fasik kecil itu siapa? Orang-orang yang meninggalkan semua perintah Allah walaupun tidak diwajibkan, tapi sudah sampai kepadanya ilmu. Itu fasik kecil. Tahu sholat duha, tahu hukumnya, tahu pelaksanaannya, bisa mengerjakannya, nggak ada masalah ke dalam mengerjakannya, nggak ada darurat, malas mengerjakannya, asik. Tahu sedekah itu banyak manfaat. Punya uang, bisa sedekah, nggak ada masalah kalau bersedekah, malas bersedekah, asik. Nah, itu masih fasik kecil. Fasik besar, tinggal sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, fasik besar. Puasa Ramadan, tidak ada darurat, tidak ada masalah, tidak ada sakit, meninggalkan puasa, fasik besar. Nah, jadi sebenarnya kita hanya tinggal menggolongkan diri kita mana. Makanya Allah kata wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar karena mengharapkan ridha Allah. Ya Allah, memang lisanku minta rezeki darimu, tapi kalau engkau tidak hadir, tidak sempurna rezeki itu. Begitu Pak. Jadi kata kawannya gini, datang ya ke pesta anakku. Ya, tiba hari H, kadonya aja datang. Iya, aku malas sekali lah nengok kau nggak datang kau. Tapi kan kadonya ada. Iya. Tapi kan kita ini best friend. Aku tidak perlu hanya hadir kadomu, tapi kau juga. Itu kira-kira. Wajhi rabbihim, itulah maknanya. Jadi pertanyaannya, seberapa seriuskah kita minta kepada Allah supaya kita dihadirkan dekat kepada Allah? Pertanyaan ini harus kita jawab. Kalau enggak, sholat kita sampai gitu aja, mentok-mentok gitu aja, mentok. Wa aqamus sholat, dikasih tahu jawabannya. Dari di mana kau bisa mendapat ridha Allah itu? Dikasih tahu dari mana? Aqamus sholat. Makanya sulit masuk akal kalau ada orang bilang dekat kepada Allah tapi tidak mengerjakan sholat. Tidak masuk akal. Secara syariat tidak masuk akal. Pak Ustadz, saya ini tidak pernah sholat, tapi kalau Pak Ustadz bilang saya tahu nggak Tuhan ngapain, saya tahu Pak Ustadz. Wah itu udahlah, tolong dijauhkan aja itu orang, udah ada gila-gilanya itu. Karena ayat bolak-balik bilang begitu. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabirin illa al-muslim. Jadi sebenarnya semua orientasinya ke sana. Sama juga kayak ini. Begitu Allah katakan orang sabar itu adalah orang yang mengharap ridha Allah, langsung dikasih Allah jawabannya. Aqamus shalah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang kedua, menginfakkan. Jadi anfaqu itu benar-benar infak, bukan sedekah. Infak itu dari hati kamu. Keluarkan dari kantongmu. Pakai aspek kehilangan. Aspek kehilangan itu maksudnya setelah kau beri, memang sudah tidak ada lagi milikmu, karena itu sudah milik dirinya, gitu ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah.
menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada dia secara sembunyi-sembunyi ataupun wa'alani terang-terangan. Jadi mau diinfakkan diam-diam, mau diinfakkan terang-terang, itu juga menjadi bagian dari cara mendapatkan ridha Allah. Lalu kata Allah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi hasanah bis sayyi'ah ini gini, ya, kita melakukan satu kebaikan meskipun sesuatu yang terjadi itu adalah membuat buruk atau membuat jelek diri kita. Jadi ini nanti menjadi jalan kesabaran. Jadi katanya gini, belum dibilang sabar kalau orang berbuat jahat kepadamu lalu kau balas dengan kejahatan, itu bukan sabar. Lalu dalam kategori kedua, belum disebut sabar kalau engkau dibuat jahat oleh orang lalu kau diam tanpa membalas, itu namanya belum sabar. Lalu dikatakanlah itu sebagai sabar jika orang berbuat jahat kepadamu dan kau berusaha berbuat baik kepada dirinya, itulah baru sabar. Jadi sebenarnya ini agak dalam kalau mau dihubungkan itu. Makanya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Jadi kalau pinjam ke tetangga, pinjam pisau tidak dikasih, lalu kita bilang awas kalau besok mau pinjam tangga ya, nah, itu namanya masih balas dendam. Atau yang kedua, wah pinjam tangga wah, diam aja dia nggak diketir gini, nah, itu masih diam. Tapi kalau awak pinjam pisau nggak dikasihnya, nanti bekarat kau buat katanya, takut dia bekarat pisaunya pinjam. Begitu dia pinjam tangga kasih, kira-kira begitulah modelnya. Ulaika lahum uqbad, karena itulah orang-orang yang mendapat kesudahan yang baik. Jadi kesudahan yang baik itu kajiannya futurolog, masa depan. Kalau kata mama awak dulu gini, kata mama kita masing-masing, nanti kau jadi orang sukses ini kalau udah besar. Itu kan kajiannya futurolog, kajian masa depan. Pertanyaannya, apa tahu betul apa enggak emak kita jadi orang sukses? Enggak tahu, tapi dia punya sangka baik. Nah, ayat ini pun memberi sangka baik kepada kita. Begitu Allah bilang, ya, ulaika lahum badar, maka Allah sedang memberi sangka baik kepada kita bahwa yakinlah engkau, kalau kau sabar di jalan semua kehidupan ini, maka di ujung kehidupanmu kau akan mendapat kesudahan yang baik. Jadi badar itu, Pak, hilang dari dirinya kata apes. Apes itu, ini saya mau mencoba meringankan. Apes itu gini, kayak mana apes itu? Awak selera makan pedas, pergi ke rumah makan yang pedas. Biasanya asal makan di situ pasti hidangannya hidangan pedas. Saat itu yang masak rupanya berganti dari orang Batak menuju orang Jawa. Dimasaknya pula lah yang manis semanis-manisnya. Dengan alasan begitu dihidangnya sama kita, manis, hilang selera. Jauhnya lagi dari rumah ke tempat itu, antrinya lagi. Begitu kita komplain sama orangnya, aku udah makan 47 kali di sini semuanya pedas. Aku cari makan pedas ini di sini. Oh Pak, saya mohon maaf Pak, saya lihat wajah Bapak kayak orang Jawa tulen Pak. Jadi saya inisiatif aja masak yang manis-manis Pak. Itu apes namanya. Itulah namanya kesudahan yang tidak baik. Dibuat Allah kita sampai ke sana, dibuat Allah kita punya uang membelinya, dibuat Allah kita bisa sabar sampai ke sana walaupun macet, dibuat Allah, tapi begitu makan hilang semua ekspektasi. Itulah yang bukan kesudahan yang baik. Hati-hati Pak. Kadang-kadang kita dimudahkan Allah jalan kita untuk sampai pada tujuan, tapi sampai di tujuan dibuat Allah tutup tokonya. Kira-kira begitu. Makanya kita harus percaya dengan Allah yang menyebut Allah ulaika lahum badar. Orang yang sabar dalam sholatnya, sabar ketika menafkahkan rezeki walaupun rezeki itu tidak banyak, ya sirra wa alaniyah, mau sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, ketika orang buat dia jahat dia buat baik. Kalau kita langsung membungkus itu dengan sabar, nah kata Allah ulaika lahum badar. Enggak tahu Pak, kadang-kadang hasilnya bukan sama kita, benar. Tetap aja awak mati dalam keadaan miskin. Terus sama siapa hasilnya Pak? Sama siapa hasilnya? Kau mau hasil dunia atau akhirat?
Dunia ya udah minta sama Tuhan anakmu diperbaiki kualitasnya. Tapi akhirat mau juga, ya udah nggak apa-apa, miskin kau di dunia nanti kau masuk surga. Kan kadang-kadang begitu aja choice. Nggak ada yang bisa macam-macam. Yang kedua, Ali Imran 200 ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lagi falah. Ya, hayya 'alal falah. Keberuntungan, kemenangan. Jadi ayat ini ditutup dengan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah. Coba ya, saya mau ingatkan kita lagi. Ketika Allah menyebut amanu, ini bukan konteks pertanyaan. Bukan konteks pernyataan. Tapi kalau pernyataan apa tandanya? Anda seru kan? Ini namanya pernyataan. Kalau pertanyaan, tanda tanya. Ayo kita ganti. Wahai orang-orang yang beriman, Anda seru, berarti dia pernyataan. Tapi wahai orang-orang yang memiliki iman, apakah kau pakai imanmu? Apakah kau pakai imanmu? Apakah kau pakai imanmu? Berarti dia pertanyaan. Kalau dalam konteks tasawuf, ini ayat sebenarnya hubungannya lebih kepada interrogatif, pertanyaan. Kalau kau tidak pakai imanmu, nggak akan mungkin kau bisa sabar. Itu kira-kira ayatnya bilang itu. Jadi bukan pernyataan. Apakah semua orang yang sabar apakah semua orang yang sabar itu beriman? Iya. Tapi tidak semua orang yang sabar memakai keimanannya. Karena ada orang yang sabar gini. Tengoklah ya, sekarang gak kuhajar, tapi besok jumpa buku hajar. Itu namanya bukan sabar, mendelay kejahatan. Kalau orang sabar itu berhenti memikirkan balasan, itu orang sabar. Makanya tadi saya katakan konteksnya ada 3. Satu, orang buat jahat kepada dirinya, dia buat jahat juga karena dia sudah dijahati. Yang kedua, orang buat jahat kepada dirinya, dia diam. Yang ketiga, orang buat jahat kepada dirinya, dia berbuat baik. Ternyata konteksnya nomor 3. Wahai orang beriman, kata Allah, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya, isbiru wasobiru. Jadi sudah disuruh sabar, disuruh kuatkan lagi kesabaran. Kenapa? Karena sabar itu frekuensinya sangat cepat. Sulit orang bertahan dalam rumah kesabaran. Sulit. Ya. Begitu kemalangan meninggal orang tuanya, nauzubillah. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dinasihati kawan-kawannya yang datang, sabar ya Bu, sabar ya Bu. Senyum-senyum dia bilang, ya. Begitu habis ke malam ketiga, ada lagi orang mulai lepatin kepalanya. Tidak ada orang lagi, saudara udah pulang semua. Mulai. Disitulah letak wasabir, kuatkan kesabaranmu. Karena sabar itu ujiannya tidak pada saat orang ramai. Sabar itu ujiannya pada saat kita sedang sendiri. Kalau saat ramai mudah kali kita sabar. Tapi pada saat sendiri barulah kelihatan rapuh betul ini manusia rupanya. Kenapa? Karena dia sulit bisa hidup tanpa ada topangan. Makanya Allah sudah tahu manusia itu paling sulit sabar, maka Allah kuatkan itu. Wahai orang-orang beriman, kalau kau pakai imanmu, kau akan bisa sabar, kau kuatkan kesabaranmu, dan kau bersiap siaga. Lalu kata Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kau melakukan itu semua, maka Allah akan kasih kau tuflihun. Makanya masih ingat gak yang saya bilang kemarin? Ada nggak orang yang menang tapi tidak beruntung? Masih ingat gak yang saya bilang kemarin? Menang itu konteksnya apa? Kenapa ada orang menang? Karena ada perlombaan, pertandingan. Kalau nggak ada pertandingan, siapa yang mau menang? Saya bilang sini, ayo lomba nyanyi potong bebek angsa, barulah ada perlombaan. Nanti saya kasih hadiah juara 1, juara 2, juara 3. Konteksnya ini adalah perlombaan. Karena ada kompetisi lah, maka ada yang menang. Nah pertanyaannya, apakah semua orang menang itu beruntung? Harusnya iya, tapi selalu sering tidak. Bagaimana mencirikan, memberi kriteria orang yang menang tidak beruntung?
Lebih banyak modal yang dikeluarkan daripada hadiah yang didapat. Itulah dia Pak. Kalau konteksnya komersil Pak, pergi dia dari sini ke Belawan, mau tanding nyanyi potong bebek angsa. Dari sini ke Belawan saja ongkos naik Grab udah 150, PP 300. Udah belum lagi makan mie pansit di sana, belum lagi beli teh botolnya, belum lagi apa segala macam. Semua di total PP dia keluarkan uang 575.000, hadiahnya 315.000 potong pajak. Nah, begitu dia menang juara satu memang dia menang karena pesertanya cuma 2 orang. Juara satu dia hadiahnya 315. Modal yang dikeluarkan itu. Kalau dalam konteks dunia apa contohnya? Serius sekali dia berdoa kepada Allah tentang dunia ini sehingga dia tidak pernah melibatkan rasa cintanya kepada Allah, sehingga Allah kasih sama dia. Setiap Allah kasih sama dia, dibuat Allah semakin banyak dia punya hajat. Hari ini dia doa, ya Allah 2 juta cukup ya Allah, tolonglah kau balas dulu sholatku ini dengan uang 2 juta. Tolong ya Allah. Udah, begitu Allah kasih biasanya 2 juta, dia sudah punya kebutuhan 3 juta. Kalau kita mau hitungnya matematis, makanya lagi-lagi saya selalu punya kesimpulan kepada Allah jangan pakai akal matematis. Nanti kita yang nggak sanggup mengikutinya, nggak sanggup kita mengikutinya. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Jangan kau hitung-hitung berapa yang harus Allah kasih, nanti dibuat Allah hitung-hitungannya nggak sanggup kau. Jadi konteksnya ini tasawuf ya Pak, ini bicaranya tasawuf ya. Dalam konteks tasawuf, kuatkan rasa ikhlas, mukhlisina lahuddin. Beragama itu kuatkan rasa ikhlasmu, karena harta dunia itu bukan hadiah utama bagi orang-orang yang taat, tapi harta dunia itu adalah souvenir bagi orang yang taat. Karena hadiah utamanya adalah istiqomah bil ma'ruf. Dia bisa istiqomah dengan kebaikan. Itulah dia hadiah utama bagi orang-orang yang taat Pak. Ini konteksnya hijrah. Coba kalau mau cerita sedikit tentang bagaimana hijrahnya Rasul. Hijrahnya Rasul itu Rasul diperintah oleh Allah. Benar ya? Allazina hajaru, banyak ayat konteksnya banyak. Tapi perbedaannya antara Rasul hijrah dengan Umar bin Khattab hijrah. Kalau Umar bin Khattab hijrah, terang-terangan dia umumkan di Mekah, saya mau hijrah. Tapi kalau Abu Bakar, kalau Rasul hijrah tidak, dia kan dalam posisi melarikan diri sampai disuruh Ali tidur di rumah Rasul memakai selimut Rasulullah. Kenapa? Karena dia sedang diintai. Dia pergi ke rumah Abu Bakar. Sebelum itu mereka bersembunyi termasuk di Gua Sur, di Gunung Sur di Gua Sur. Kalau dalam satu riwayat disebut 3 hari. Baru mereka melakukan pekerjaan perjalanan. Yang perjalanan itu mereka membuka jalan, tidak melewati perjalanan yang biasa. Kalau tidak konteksnya sabar, coba ya kalau Rasul itu mau agak merajuk sedikit sama Allah. Ya Allah, ya kau bilang aku orang yang paling kau cintai, ini mau pergi ke Madinah pun harus lari-lari. Kira-kira begitu. Coba awak jangankan Tuhan kekasih awak, masih abang awak aja camat, udah kayak awak yang punya Johor ini, ya kan? Baru camat abang awak. Pokoknya asal ada yang petentengan situ, nggak tahu abang aku camat di sini ya, nggak tahu. Masih camat misalnya. Ini Rasulullah langsung backingnya adalah Allah, tapi dia tidak pernah ngadu-ngadu karena bagi Rasul takdirnya cukup dan Allah tidak mungkin kasih dia salah jalan, nggak mungkin. Nah, maka itu yang saya bilang tadi, sangka baik itu. Nah, itu dia konteksnya. Baik ya. Yang ketiga, kita kupas ayat dulu ya, baru kita cerita. Di dalam Ali Imran ayat 146. Kata Rasul, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsiran mimma fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma sana'u wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama lalu diikuti oleh pengikutnya, sebagian besar pengikutnya yang bertakwa. Lalu mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah sebab musuh yang menyerang mereka. Dan kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Kenapa? Karena pada saat itu pengikut-pengikut Nabi itu mereka memakai jubah yang namanya sabar. Jadi kalau tidak sabar Pak, hitungan kita matematis. Saya kasih tahu gini ya,
Kita mau kemana? Mau ke Simpang Limun. Naik apa? Jalan kaki. Oke ya, saya mau ajak nih. Kita mau Simpang Limun jalan kaki. Jam berapa? Ya berangkat jam 12 siang lah. Bawa minuman? Gak boleh. Dompet bawa? Mana boleh. ATM? Gak boleh. Ayo, siapa yang mau ikut saya? Ustadz aja lah di luar, Ustadz. Makan Ustadz Iman itu di luar aja sana. Karena kita sangat logik. Rasul juga waktu ngajak para sahabat jihad yang kayak gitu. Ya Rasul, apa kendaraan kita? Kendaraan kita adalah tauhid, kata Rasul. Apa senjatanya? Senjata keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah mereka tanya, nanti kita minum di mana ya Rasul? Kalau habis enggak ada. Enggak ada pertanyaan teknis, Pak. Enggak ada pertanyaan teknis. Kalau semua ini para mujahid ini bertanya tentang pertanyaan teknis, yakin saya satu orang pun tidak ada yang ikut berjihad di jalan. Makanya Allah katakan, wallahu yuhibbus. Aku cinta, Pak. Cinta sama kenal itu beda, is different. Tidak dimulai jamuan makan. Bapak Ibu ini hadir di ulang tahun saya. Tidak saya mulai jamuan makan kalau orang tua yang saya cintai belum hadir. Itulah konteksnya yuhibbu. Tapi kalau dia nggak yuhibbu, saya akan bilang, oke lah, karena ayah saya belum datang, sepertinya ini sudah jam makan, tidak apa-apa, kalian makan saja di luar, nanti ayah saya belikan khusus makanan. Itu nggak yuhibbu, Pak. Kalau yuhibbu, saya berhentikan ini makan sampai datang ayah saya. Kalau yuhibbu, diberhentikan Allah semua rezeki orang-orang yang berondok karena dia takut mati, sampai orang-orang yang jihad di jalan Allah itu meridhoi mereka mendapat rezeki. Sampai begitu. Jadi tidak enteng sebenarnya ketika Allah menyebutkan yuhibbu. Makanya Rabiatul Adawiyah itu kan salah satu sufi yang agak ngeyel, ya kan? Syair-syairnya sering di apa ya, menjadi inspirasi para penyair, termasuk penyairnya di Mesir, penyairnya di Syria. Yang paling terkenal itu kan salah satunya itu lagu yang pernah di aransemen oleh si Dhani, Ahmad Dhani. Jika surga neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadaku? Itu konteksnya adalah falsafah tasawufnya Rumi, Jalaluddin Rumi dan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah bilang, ya Allah, aku benar-benar taat sebab aku cinta padamu. Kalau kau menganggap bahwa aku kepengen masuk surga sebab taat, tolong tutup saja surga itu. Kalau kau menganggap aku taat sebab aku khawatir masuk neraka, buka aja pintu neraka. Kan ngeyel itu, Pak. Ngeyel. Jadi bilang, tidak ada yang sanggup kita bilang kayak gitu. Makanya saya katakan tadi, seperti yang saya bilang, saya ajak kita semua, ayo jalan jam 12 siang dari komplek ini pergi ke Simpang Limun, tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang mau, karena logik. Tapi Allah sudah sebutkan ini. Mereka pengikut-pengikut Rasul itu ya, lima asabahum fi sabilillahi wa ma sanahu wa mastakanu. Ya, mereka itu tidak menjadi lemah dan mereka tidak lesu. Tidak lesu itu gimana? Kalau ketemu sama orang lesu kan lebih rendah dia punya ini, Pak. Kalau anak awak merajuk, nah kalau saya masih kecil kan gini dia. Mau beli apa nak? Suka hati ayo aja lah. Itu orang lesu itu. Jadi tidak ada. Makanya kalau kita sesekali nonton film barat gitu ya, saya termasuk orang yang cukup suka juga lah film-film peperangan itu. Kan tidak masuk akal juga itu ya, mereka hanya punya panah gitu ya, lalu berani menyerang satu kerajaan gitu. Kalau kiranya peperangan itu dihadapkan pada orang-orang yang lebih banyak belajar daripada olahraga, zaman sekarang ini kan orang lebih banyak belajar daripada olahraga, sehingga fisiknya lemah gitu. Pasti tidak mau itu. Tidak mau. Makanya Rasul kan menyarankan yang sebenarnya disunnahkan olahraga itu salah satunya adalah mana berkuda. Bukan konteksnya karena itu senjata yang paling tajam, tapi konteksnya itu menggunakan feeling, menggunakan akal sehat, kesabaran juga, ya, termasuk kekuatan, power. Tidak tahu saya. Begitulah kira-kira kata ahli pemanah. Kata ahli pemanah untuk menyampaikan satu busur panah tepat kepada tujuan tidak selalu membutuhkan otot yang besar. Karena otot yang besar
tidak disertai dengan akal yang logik, yang bersih, tak akan mungkin bisa sampai kepada apa benar apa enggak, saya memang tidak ahli memanah. Sama kayak berkuda. Berkuda juga katanya emosional kita dengan kuda itu harus seimbang. Kalau tidak, kalau kita merasa lebih angkuh daripada dia suka atau membuat kita itu pada jebakan-jebakan yang pada saatnya butuh dia akan menjatuhkan kita. Dan saya juga nggak tahu itu karena saya tidak ahli berkuda, tapi memang begitu yang beberapa yang saya bacakan di dalam. Makanya itu termasuk yang diamalkan, yang diisyarahkan oleh Rasul dan para sahabat. Baik, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 9, ya, Allah katakan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah baqin. Baqin ini baqo. Apa itu? Kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pahalanya orang yang sabar itu adalah melebihi dari apa yang dia prediksi dalam akalnya. Itulah yang disebut Allah. Bi ahsani kanu ya'malun. Apa yang kau amalkan, pahalanya pasti lebih baik. Bapak Ibu, ini bukan Rasul yang bilang, tidak para sahabat, tidak para ulama, langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya ayat Madaniyah. Quran surah An-Nahl ayat 96. Jadi kalaupun seandainya tawar-tawaran Allah ini tidak membuat kita percaya, maka selesailah kita berguru. Gitu kira-kira. Kalau kau berguru kepada manusia tidak membuatmu percaya, bergurulah kepada para sahabat dan para aulia. Kalau kepada para sahabat dan para aulia pun tidak membuatmu percaya, maka bergurulah langsung kepada Allah. Kalau kau pun tak percaya berguru kepada Allah, maka selesailah belajar. Mau sama siapa berguru lagi? Nggak ada. Kira-kira begitu. Jadi kata Allah, yang di sisimu lenyap, yang di sisi Allah kekal. Apa maksudnya itu? Allah tidak pernah melupakan dan menyia-nyiakan sesuatu yang kau kerjakan, yang saat kau kerjakan itu kau anggap itu pengorbanan, karena seolah-olah Allah tidak sebanding membalasnya, atau mungkin lebih dahsyat lagi Allah tidak balasnya, sehingga kau merasa sakit hati. Karena kata Allah, wa ma indallahi baqin, tenang, nggak akan kau lupakan itu. Walaupun kau sudahlah dia infak sama orang di depannya, sedekah sama orang di depan 100.000, begitu mau balik dia hilang pula sendalnya. Kan apa sekali itu? Kira-kira gitu. Tenang aja, nanti akan Allah balas. Tapi kalimat ini bagi orang yang logik nggak percaya dia nih Pak. Ini Ustadz ini karena perkara Ustadz aja ini pandai-pandai ngomong aja. Kira-kira gitu. Jadi cara Allah membalasnya di mana ya? Banyak, nggak usah diajari lah. Dibuat Allah kau nggak sakit-sakit, nah itu balasan Allah. Dibuat Allah aturan bosmu udah marah sama kamu karena kau masih terlambat aja. Tiba-tiba hari ke-7 kau tidak terlambat, kau bawa sate kepada bosmu. Memang tahu kali bos itu kita, bos itu store kali sama sate. Begitu buka sate itu hilang semua marahnya. Allah kasih jalan. Udah, apa lagi? Banyak sesuatu yang tidak diprediksi, yang justru Allah yang membuat itu wasilah. Kenapa? Karena Allah tahu sudah capek kau bersabar dan sangka baik di belakang itu, sudah capek. Sehingga akhirnya Allah kasih. Sama kayak orang yang sakit. Orang yang sakit, saya semalam, ya benar atau tidak cerita itu Allah. Kebetulan saya nonton Kick Andy. Ya, ada seorang yang kerjanya sosial lah. Jadi intinya gini, dia itu sakit kanker kepala, kanker otak. Uncle T-Bob namanya. Jadi sudah sampai pada fase belasan tahun, akhirnya dia tidak lagi serius berobat. Dia tetap berobat tapi tidak ngoyo katanya, ngoyo, bahasa itu ngoyo. Dan sampai sekarang katanya dia struggle dan dia nggak pernah tahu apakah kanker otaknya itu masih ada atau tidak. Allah alam gitu. Jadi ya saya nggak tahu, saya termasuk orang yang percaya kejadian-kejadian yang kayak gitu. Kenapa? Karena Allah bisa memberi sebab pada tempat yang sebenarnya kita sudah tidak mampu mencari sebab lagi. Bisa, Allah bisa kasih jalan. Ya. Ada lagi seseorang, ini kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu kenal semua, profesor.
dia batuk, sakit batuk, ya hampir 3 bulan dia batuk dah sejadi-jadinya sampai ke dokter spesialis batuk, sudah tidak sembuh-sembuh. Jadi sekali waktu dia pulang ke kampungnya daerah Lampar. Sampai sana ketinggalan rupanya obat batuknya di rumah, tapi dia masih batuk. Dipanggilnya lah cucunya yang tinggal di sana. Kau belikan obat batuk dulu di apotek itu kan. Dibelinya lah, saya sebutlah merek ya, ini pakai ini. Obat batuk yang harganya 2.000 satu 4 biji isinya. Begitu diminum sembuh. Makanya kemana-mana Profesor Ilyasar ngomong kalau batuk obatnya itu. Tidak perlu datang dokter spesialis katanya. Saya tidak tahu. Ya, tapi menurut saya itu lucu-lucuan aja gitu. Bukan lucu-lucuan manusia, lucu-lucuan Allah kepada kita yang menyangka bahwa terlalu serius padahal Allah buatnya cece aja. Gitu. Percaya nggak? Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa, selesai kajian kita gitu aja. Yang berikutnya, an-Nahl, sedikit lagi ya. 1, 2, 6. Kata Allah, jika kamu memberikan balasan, ya, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Sebenarnya konteksnya gini. Kalau kamu memberikan balasan kepada orang yang mungkin membuatmu sakit, balaslah dia seolah-olah kau juga akan dibalas nanti atas semua dosa-dosamu. Berani nggak? Nah, kalau nggak berani, makanya tawarannya adalah sabar. Ya. Walain sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kamu bersabar, sesungguhnya itu yang lebih baik bagi orang yang sabar. Jadi ini juga konteksnya bolak-balik. Coba, ada berapa kalimat sabar di sini Allah sebut? Sabartum lahu khairul lisabirin. Berarti Allah peduli kepada orang-orang yang sabar. Nanti setelah ini saya akan ceritakan di mana letak ikatan sabar itu. Ikatan sabar itu adalah meluaskan hati, mengalpakan akal, ya, mengelastiskan fisik. Itulah sabar. Jadi sabar itu hampir dekat-dekat dengan ikhlas, tapi masih di bawah ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah alfa dia. Kalau sabar itu dia ingat, tapi frekuensi ingatannya tidak lebih dari 30%. Sedikit saja. Aku tahu kau dulu pernah membohongi aku, tapi ya sudahlah. Nah, itu sudah masuk konteks sabar. Tapi kalau masih disebutkan, kau ingat ya, walaupun aku baik hari ini, tapi aku ingat kau dulu kau bohongnya, itu belum konteks sabar itu masih mengingat-ingat. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Ingat, di sini Allah sebut ya, karena ista'in apa namanya? Menjadikan sabar dan salat itu sebagai penolong. Kalau konteksnya kita terjatuh, penolong itu adalah tali. Kalau konteksnya kita tidak ada duit, penolong itu adalah harta. Kalau konteksnya ujian itu adalah kebodohan, maka penolong itu adalah ilmu. Maka kalau yang saya sebut ini as-sabri was-shalah, sobarnya itu adalah setiap kau merasa sulit di tempat manapun kau berada. Kalau kau belajar, kalau kau sekolah, berarti sulitmu adalah mendapatkan ilmu. Kalau kau bekerja, sulitmu adalah mendapatkan harta, gitu ya. Kalau kau sedang diberi amanah, sulitmu adalah istiqomah pada kebaikan. Maka semua ini kalau kau lakukan dengan sabar dan sholat, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada diri. Udah. Jadi kita harus percaya. Nah ini masalahnya gini, Pak. Tahu nggak ya, cara anak-anak yang sudah mulai pintar cari alasan ketika kita mau ajak dia ke satu tempat. Yuk kita pergi makan bakso yuk. Kemana ya? Ke sini. Naik apa ya? Naik ini. Jam berapa ya? Jam segini. Berapa lama sampai ke sana? Sekian lama. Di sana kita ngapain aja? Ini. Habis itu ngapain? Coba. Itu kan akhirnya apa ya? Pening sendiri awak dengarnya gitu. Kenapa? Banyak kali pertanyaan. Jadi konteksnya dalam sabar ini untuk urusan kepada Allah kurang-kurangnya pertanyaan.
meskipun engkau bertanya. Yang kedua, ada orang modelnya bertanya gini Pak, dia bertanya karena ragu Pak, karena meragukan, bukan karena ingin tahu. Bang, kita mau makan kemana? Oh, makan ke seafood lah deh. Ada mau nggak? Ada. Berapa Bang? Nah, coba kalau dengar nadanya itu nadanya pengen tahu atau nggak yakin punya uang. Gitu. Jadi kita ini kadang salah-salah tempat ini. Kita ini sering bertanya kepada Allah karena kita nggak yakin Tuhan mengabulkan itu. Apa ada uang abang? Dari mana dapat abang rupanya uang itu? Aduh, ini udah malah, udah lah nggak usah lagi deh makan nasi goreng aja lah, kita harga 12.000 kalau itu pertanyaanmu. Gitu ya. Baik. Ini udah mau habis nih. Nah, kita habiskan ayat ini biar ya. Ini ayat yang selalu saya sering baca. Walanabluwannakum bisyai'in Al-Baqarah 155 sambungannya 156 ya. Walanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamari wa basyiril sabirin. Kata Allah, sungguh kami nanti akan kasih cobaan kepada kamu sedikit rasa takut. Jadi khauf itu gini Pak. Khauf itu parnoan, itulah. Khauf itu parno. Belum ada udah takut. Masih geluduk-geludukan, aduh hujan ini kayak mana lah jemuranku ini, padahal belum tentu. Nah, itu parnoan, khauf. Jadi kita ini sering grogi sendiri sebelum keadaan itu terjadi. Dan Allah sudah kasih tahu itu. Ya, seorang mau ujian munakasah, mau ujian meja hijau. 5 hari lagi mau ujian meja hijau, udah stres dia dari hari ini. Pakai koyok kemana-mana 24 jam. Kenapa? Grogi, khauf. Padahal begitu ditanya, ya, entah apa-apanya pun ditanyai pengujinya. Kenapa dia aja yang terlalu grogi? Kira-kira gitu. Khauf. Jadi khauf ini sering Pak. Kita ini apa ya? Terlalu mendramatisir keadaan, itulah kira-kira khauf itu. Ya. Lalu yang kedua, wal ju'. Ya, rasa lapar. Rasa lapar itu kawat gini Pak. Tapi memang ini beda konteksnya dengan anak-anak. Pernah nggak dengar teks kayak gini? Saya dulu waktu di pesantren sering kayak gitu. Ini lagi sarapan pagi nih sama kawan-kawan. Nanya gini, nanti siang kita makan apa ya gitu. Padahal sedang makan pagi. Makan paginya pun baru 2 suap. Lah, nanti siang kita makan apa ya? Kok kau yang masak ya gitu. Aduh. Itu. Jadi rasa lapar itu gini, dia khawatir padahal hari ini sedang kenyang, saat ini sedang kenyang. Sudah terlalu fokus memikirkan untuk makan dia besok atau lusa atau berikutnya. Nah, itu adalah rasa lapar ya. Nah, jadi memang konteksnya adalah cita-cita ya. Lalu wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Ini konteksnya wanaksi minal amwal ini tabungan. Jadi khawatir dia. Bapak Ibu, ini pernah saya tanya kepada beberapa orang yang pekerja pemula lah gitu, belum orang yang dianggap mapan. Saya tanyanya gini, lupa saya dalam sesi apa saya bertanya waktu itu. Mana kau lebih nyenyak tidur? Saya bilang, di dompetmu ada uang lebih dari 500.000 atau di dompetmu nggak ada uang sama sekali, tapi kau sehat? Saya bilang. Ternyata dia bilang lebih nyenyak tidur di dompet ada uang. Nggak tahu saya, benar nggak ditanya laki-laki nih, laki-laki yang lebih paham ini. Jadi ternyata uang itu sering membuat kita lebih nyenyak tidur. Wallahu a'lam, benar atau tidak? Jadi ini makanya dikasih tahu gimana sih semua. Wal anfus, takut mati. Takut mati, boleh. Ada juga ulama yang menafsirkan wal anfus ini tidak percaya diri. Ya. Wasamarat, takut buah-buahan, kehilangan buah-buahan. Ya, tertier. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira. Coba, makanya sabar itu dijadikan sebagai berita gembira. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Orang-orang yang out of the box, keluar dari semua ini. Allazina, ini sambungannya. Allazina iza asobathum musibah. Iya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ayatnya, sambungan ayatnya ini, maka khauf ini adalah musibah, ju' ini adalah musibah, wa naqsin minal amwal adalah musibah, wal anfus musibah, was samarat musibah. Makanya Allah katakan, apabila kau mendapat musibah seperti yang sudah disebut di ayat di atas tadi, cukup kau bilang saja, iya, udah selesai toh. Jadi innalillahi itu konteksnya bukan hanya sekedar kematian.
Bahkan dalam kajian yang lebih hakikat, kematian itu tidak musibah. La musibata fil maut, tidak ada musibah dalam kematian. Karena kematian itu pasti. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya. Musibah itu kalau kita lihat definisi sederhananya, satu kejadian yang kita nggak mau ada, itulah musibah. Pergi keluar situ terpelekok kaki awak, itu musibah. Kenapa? Nggak pernah kita cita-citakan, ya Allah tolonglah pelekokkan kakiku di depan Tuhan. Atau pernah nggak kita terbayang kita akan terpelekok? Tidak pernah. Kalau mati pernah terbayang nggak? Pernah, karena dia sudah pasti. Makanya sesuatu yang pasti tidak musibah. Tapi sesuatu yang unpredictable, yang sesuatu yang di luar prediksi kita, itu disebut musibah. Jadi musibah itu makanya gini. Nah, terkejutnya, nah ini dia terkejutnya. Jadi begitu dengar hilang dompet, dibilang orang innalillah, kita marah. Lalu awak baru makan obat pusing sedikit, datang kawan kita, innalillah wa inna ilaihi rajiun, mau pukulkan aja kepalanya. Aku belum mati nih, kok kau bilang pula? Karena kita terlanjur memahami innalillah hanya teman akrab dari kematian. Ya tapi nggak apa-apa, jangan pula ada orang kena covid, orang bilang innalillah, langsung sesak napas dia di situ ya kan. Ini kawan ini didoakannya pula awak nih. Baik ya, nah ini yang terakhir ya. Kita sudahi sampai sini dulu ya, baru kita masuk ke sini. Kata kunci, ada 4 hal yang berlaku bagi kita, lalu nanti bicara tentang teori-teori. Dalam surah Al-Baqarah ayat 107 ya. Di sini kecil sekali memang. Situ besar ya. Kecil juga ya. Tidaklah kau menghadapkan wajahmu ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qabla al-masyriq wal maghrib ya. Ke arah timur dan barat itu adalah suatu kebajikan ya. Lalu akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah ketika engkau beriman kepada Allah. Man amana billah, satu. Man amana billah, satu ya. Wal yaumil akhir, 2. Wal malaikatihi wa malaikati, 3. Wal kitabi wan nabiyyin, 4 kitab nabiyyin, 5. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fil riqab. Baru disambung lagi wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul munafiqun. Muttaqun, sorry. Katanya kata Allah itu orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang mendapat kebajikan itu ialah pertama dia beriman kepada Allah. Pertama, yang kedua hari kemudian itu maksudnya hari kiamat ya. Yang ketiga malaikat, yang keempat kitab-kitab, yang kelima nabiyin, nabi-nabi. Lalu mereka memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Ingat, harta yang apa tadi? Dicintai, jadi bukan harta yang tidak dicintai. Jadi makanya itu yang saya sebut, sering kita ini baik tapi kurang etis. Karena etis itu ada sesama manusia, akhlak itu ada kepada Allah. Gini Pak, masih ini habis arisan, masih ada sisa lauknya, masih kasihkanlah sama satpam itu, nanti sayang itu loh. Ini Pak, maksudnya itu udah benar itu Pak, daripada bapak ibu buang, sayang. Tapi kalimat itu tidak mencerminkan ya wa atal mala ala hubbihi, bukan harta yang kau cintai. Kalau harta yang kau cintai, kita robah ceritanya, agak di rewind sedikit. Pung. Begitu pagi udah datang makanan, udah nanti kalau ada lebih kita kasih kepada satpam. Itu dia Pak, pas itu Pak. Jadi dia diniatkan di awal, tidak ditunggu di ujung. Itu dia. Supaya apa? Supaya afdol kita punya sumbangan itu, supaya afdol kita punya sedekah itu. Jadi dia tidak sesuatu yang sisa-sisa gitu ya. Lalu katanya kepada kerabatnya ya, zawil qurba wal yatama wal masakin, kepada orang anak-anak yatim, kepada orang miskin, musafir ya, dan orang-orang yang meminta-minta dan hamba sahaya. Lalu apa lagi? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang ya menepati mufuna bi ahdihim, ya mereka menepati semua janji-janjinya kalau dia sudah berjanji gitu ya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, ya, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra,
ya, dalam penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaikal ladzina shadaqu. Sodaku itu sifatnya Rasul, siddiq. Jadi kalau kita sudah melakukan ini, Allah menggolongkan kita sama seperti Rasul. Sifatnya siddiq, sodaku. Kalau kau mau lakukan ini secara konsisten, kata Allah, engkau akan sodaku. Kugolongkan sifatmu, salah satu sifatnya Muhammad SAW, yaitu siddiq. Ya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, muttaqun. Nah, jadi saya ingin katakan, ternyata konteksnya rukun iman di situ sudah Allah sebut. Jadi rukun iman itu kalau ditanya, tidak ada rukun iman itu dalam Al-Quran, ada. Cuma Allah tidak sebut di situ iman, beriman itu. Nah, di dalam hadis ada juga. Di dalam hadis di dalam hadis Bukhari dan Muslim ada juga disebutkan tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Jadi ada beberapa diskusi memang, kadang-kadang karena sudah terlalu tinggi kali kajiannya, jadi jongkok juga jadinya. Katanya rukun iman itu, rukun Islam itu adalah produknya para ulama, tidak produknya Allah dan Rasulnya. Karena secara tekstual tidak ada disebutkan secara sorry. Memang tidak secara sorry, tapi Allah isyarahkan. Makanya dalam kajian usul fikih ada namanya isyaratun nas. Nah, ini isyaratun nas. Jadi ada lagi ibaratun nas, ada kias. Gini. Kasih contoh, habis ini selesai lah kita ya. Ditanya sama bapak itu, Pak, bapak yang tadi mana? Lalu saya gini gak? Itu apa kira-kira? Tandanya apa tuh? Tandanya di luar, Pak. Kan dia nanya, bapak itu di mana? Bilangkan kawannya. Saya gini nggak? Di luar. Lalu bapak pergi keluar. Itu namanya isyarat. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang isyaratun nas. Tidak perlu ada teksnya. Dengan isyarat saja sudah mafhum kita bahwa itu adalah perintah Allah. Ada ibaratun nas, dikasih ibarat. Bisa juga bentuknya seperti tamsil. Boleh juga. Nanti ada banyak, makanya dia nanti konteksnya bisa masuk di dalam kias. Nah, kalau kias itu dia sama illatnya. Illatnya sama, ya. Bolehkah mengkiaskan 1 kilogram emas dengan 1 kilogram kapas? Tidak boleh. Meskipun sama-sama beratnya 1 kilo. Tapi karena beda illatnya, beda isinya, fungsinya, tidak akan pernah sama. Nah, lalu bolehkah mengkiaskan khamar? Khamar itu meminum yang memabukkan dengan apapun makanan dan minuman yang membuat kita mabuk? Boleh. Jadi kalau ada orang ngeyel, kamu minum apa, Pak? Saya minum whisky, Pak, bukan minum khamar ini. Karena kan Al-Quran cuma mengharamkan khamar. Tidak ada, Pak, whisky. Saya udah cari-cari, Pak, hadisnya pun nggak ada. Nah, ini namanya cocok ditokok juga kepala ini. Karena illat dari khamar itu adalah memabukkan. Bahkan kalau pakai riwayat yang paling dalam, minum air, Pak. Ada orang sekali minum air 3 ceret dibanting. Gara-gara itu bukan hanya mau mabuk, dia udah hampir meper pun mau putus uratnya. Itu juga haram. Kenapa? Konteksnya adalah berlebihan gitu. Saya dulu punya kawan, ini cerita agak ngeyel. Dia putus cinta dulu, Pak, waktu pesantren dulu lah. Diputuskan ceweknya pakai surat. Dulu kan musim surat kalau di pesantren, Pak. Dapat surat di tas, kantong-kantongi surat itu agak ditempel pakai apa namanya. Jadi mau mabuk nggak pandai mabuk, mau merokok kebetulan bukan, dibantainya air putih itu, Pak. Memang 2 ceret tadi bantainya. Habis itu bukan apa, pengawan-ngawan dia ke sungai lah balik buang air. Nah, kira-kira baik, saya kira sudah dulu lah ya. Nanti insya Allah berikutnya kita bicara tentang kata kunci dan lain-lain. Saya hanya ingin memberi endingnya begini. Sabar adalah berita bahagia bagi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan. Jadi dia bukan ujian. Sabar itu adalah berita bahagia. Jadi Asiyah punya suami namanya Fir'aun. Ya kan? Tapi dia justru karena sabarnya lah maka Allah dedikasikan namanya termasuk di dalam Al-Quran.
Jadi kira-kira sederhana aja Pak. Jadi semua para nabi dan para tokoh-tokoh termasuk Nabi Khidir ya ketika menghadapi Musa misalnya, karena konteksnya adalah konteks sabar. Walaupun Khidir itu tidak digolongkan kepada 25 nabi misalnya, tapi tetap nama dia lebih mulia. Sama kayak cerita Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an. Bukan siapa-siapa dia, tapi Allah buat nama dia abadi dalam Al-Quran sehingga kita semua belajar tentang beliau. Gimana nggak tuh? Hebat itu Pak. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kalau ada yang menanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.